kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Juru Bicara, masih bersama dengan Direktur Pengelolaan Media Ditjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Nur Sodik Gunarjo, atau yang kita kenal dengan Pak Gun. Pak Gun masih berbicara mengenai pelaksanaan pemilu 2024, Pak. Kita juga tahu bahwa banyak media yang dimiliki oleh sosok yang juga aktif dalam bidang politik. Bagaimana seharusnya media ini bersikap netralitas, Pak? Iya, terkait netralitas media, saya kira kawan-kawan wartawan dan juga masyarakat sudah mengetahui ya, sesungguhnya media ini secara moral ini memang harus independen ya. Oleh karena itu netralitas di dalam pemberitaan pemilu itu must be ya, sesuatu hal yang tidak bisa ditawar. Ini juga sesuai dengan kode etik jurnalistik, khususnya pasal 1, di mana di sana dinyatakan bahwa wartawan Indonesia ini bersikap independen, menghasilkan berita-berita yang akurat dan juga berimbang. Ya, ingat ya, di situ ada kata-kata berimbang, independen, kemudian tidak beretikat buruk. Nah, penafsiran kata berimbang berarti semua pihak, ya semua peserta pemilu ini mendapatkan kesempatan yang setara dan diberi untuk diberitakan oleh media secara dalam tanda kutip sama. Uh, ini yang harus dijaga. Artinya tidak ada keberpihakan media-media tersebut kepada calon atau kepada partai tertentu. Meskipun di dalam kenyataannya memang ada beberapa media yang dimiliki oleh sosok yang juga aktif di politik. Nah, ini tentu saja satu hal yang harus dijaga dan saya kira yang penting adalah media ini tidak beritikat buruk. Ya, berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pada pihak lain. Nah, ini tentu ada juga beberapa kalimat di pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang mengatakan bahwa eh, media itu memberitakan secara berimbang, bermakna memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak ini secara proporsional. Ya, kita harus ingat bahwa frekuensi kalau adalah milik publik, sehingga ini juga yang disampaikan ke masyarakat itu jangan sampai hal-hal yang bersifat private. Nah, ini tentu saja media harus terus memegang teguh ya kode etik jurnalistiknya dalam segala pemberitaan yang berkaitan dengan proses dan pelaksanaan pemilu. Dan dalam hal ini Dewan Pers tentu saja sudah menghimbau ya, sudah dari awal, sudah jauh-jauh hari sudah menghimbau agar media ini menghindarkan pemakaian diksi yang bisa memecah belah masyarakat. Nah, hal ini tentu saja karena apa? Karena diksi yang bersifat memecah belah ini akan memperburuk kohesi sosial kita yang seharusnya dibangun lebih kondusif, tetapi justru dihancurkan dengan kalimat-kalimat yang provokatif dan juga anti demokrasi. Nah, ini tentu saja kemana media massa harus berpihak? Tentu saja media massa harus berpihak kepada etika, pada kepantasan, dan juga kepada kepentingan bersama. Media ini harus menyuarakan kebenaran, hal-hal yang bersifat netral, proporsional, dan berpihakannya adalah kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Inilah yang disebut pers bertanggung jawab atas ruang publik yang seharusnya dan dengan sendirinya itu harus menjamin independensi di dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Baik, media harus bersifat independen, tidak berpihak kepada satu calon tertentu, namun berpihak kepada masyarakat dan harus menjaga berita ini agar tetap memberikan informasi secara seimbang. Kemudian Pak Dir, beberapa hari kebelakang muncul isu mengenai sistem pemilu 2024 menjadi proporsional tertutup bagi anggota legislatif. Gugatan nomor 114 PUU 2022 terkait sistem pemilu dicuitkan melalui salah satu akun Twitter yang menyebutkan bahwa MK ini telah membuat keputusan untuk sistem proporsional tertutup. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Iya, sebenarnya tahapan yang sudah dilakukan oleh MK ini kan menyerahkan kesimpulan dari perkara tersebut pada 31 Mei 2023 lalu.
Nah, setelah itu baru nanti akan ada rapat permusyawaratan hakim untuk menentukan apa putusannya. Oleh karena itu, jelas bahwa perkara ini kan belum diputus, belum dimusyawarahkan. Jadi terlepas dari apapun, saya kira putusan MK ini tidak boleh dibocorkan, ya, sebelum putusan tersebut dibacakan. Putusan MK ini akan menjadi rahasia ketat sebelum dibacakan. Tetapi kalau memang sudah dibacakan, berarti justru harus terbuka luas. Ini setelah diputuskan dan sudah ketok palu vonisnya di sidang resmi dan terbuka. Ini yang saya kira patut kita jaga bersama. Jangan sampai kita ini termakan oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Satu hal yang belum diputuskan, satu hal yang belum memiliki kekuatan hukum, tetapi sudah dibagikan kepada masyarakat secara luas. Ini juga salah satu hal yang saya kira menimbulkan situasi yang tidak baik di tengah masyarakat. Baik, dapat digarisbawahi bahwa hingga saat ini MK belum memutuskan mengenai sistem proporsional pemilu dan jangan sampai kita termakan isu yang belum jelas kebenarannya, begitu Pak Dir. Pak Dir, terakhir boleh imbauan kepada masyarakat untuk tetap menjaga ruang digital agar tetap kondusif, Pak. Seperti apa? Ya, tentu saja kunci dari semua itu adalah ada di tangan Anda, ya, di jari Anda. Karena bagaimanapun nanti Anda mau membagikan yang baik atau yang buruk itu tergantung dari bagaimana Anda meneliti itu terlebih dulu. Memang semangatnya tetap sama ya, dari dulu sampai sekarang tetap eh, kita harus saring dulu before sharing. Pikiran Anda harus lebih cepat daripada tangan Anda. Jadi perhatikan dulu isinya apa, benar atau tidaknya, baru dibagikan. Jangan semata-mata karena Anda ingin membagikan kepada kawan Anda, dan Anda sudah membagikan hal-hal atau informasi yang keliru, disinformasi, hoax, dan lain sebagainya tanpa Anda periksa terlebih dahulu. Dan ingat, dampaknya itu tidak hanya berhenti di Anda, tetapi dampaknya akan merusak masyarakat secara masif hanya karena tangan Anda dan pikiran Anda itu tidak digunakan secara optimal di dalam menyebarkan informasi yang baik dan benar. Baik, mudah saja untuk menjaga ruang digital agar tetap kondusif dengan dimulai dari diri sendiri ya Pak, untuk dapat mempertimbangkan, untuk memikirkan sebelum akhirnya bertindak merugikan diri sendiri maupun merugikan orang banyak. Terima kasih banyak sekali lagi Direktur Pengelolaan Media Ditjen IKP Kemenkominfo dengan Bapak Nursodik Gunarjo yang telah bergabung bersama kami pada hari ini Pak. Terima kasih banyak Pak, salam sehat selalu. Terima kasih Bilkis, salam sehat juga. Dengan demikian pemirsa, perbincangan kami bersama dengan Direktur Pengelolaan Media Ditjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Nursodik Gunarjo, dan juru bicara akan kembali menjumpai Anda minggu depan. Saya Bilkis Sabila pamit dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.